Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Smart TV bantuan Presiden Prabowo Subianto digunakan karaoke oleh kepala sekolah di Pandeglang saat jam belajar. Hujan deras, tembok penahan tanah di Pandeglang jebol. Usai menyantap ikan laut, lidah bocah di Pandeglang menjulur keluar. Salah satu bangunan pondok pesantren Riyadul Mubtadin di Kampung Cidahu Nyomplong, Desa Tanagara, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, rusak parah. Dapat info buru-buru kan dia langsung. Jebolnya dinding majelis pondok pesantren itu akibat tembok penahan tanah sepanjang 12 meter dengan tinggi 13 meter ambruk saat wilayah tersebut diguyur hujan deras. Kejadian itu berlangsung saat intensitas hujan deras sehingga tembok penahan tanah ambruk karena tidak kuat menahan debit air yang tinggi. Terjadi TPT roboh, ambruk yang menyebabkan satu bangunan majelis jebol. Itu akibat apa sih? Disebabkan oleh curah hujan yang sangat lebat. Jadi TPT tersebut tidak mampu menahan derasnya air, tidak ada serapan. Panjang itu kurang lebih 12 meter dengan ketinggian 3 meter. Tidak ada korban jiwa pada Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun masyarakat diimbau untuk tetap waspada karena intensitas curah hujan tinggi hampir terjadi setiap hari di wilayah Pandeglang. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Di akhir bulan September tahun 2025, harga emas mengalami kenaikan hingga tembus Rp1.960.000 untuk 1 gram. Harga tersebut telah mencapai level tertinggi pada tahun ini. Seperti yang terpantau di salah satu toko emas di Pasar Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Harga emas pada minggu ini naik sebesar Rp50.000 hingga Rp60.000. Kendati banyak warga yang menjual emas dikarenakan adanya kenaikan harga, masih banyak warga Rangkas Bitung yang membeli emas dengan alasan untuk berinvestasi. Sudah beli apa jual? Ini kan ada kenaikan harga apa gimana, apa sengaja atau gimana? Beli yang Singapura sih. Lu beli emas atau di sini? Iya. Biasanya untuk apa sih kalau beli itu investasi atau gimana? Buat simpanan aja, biar nabung. Tapi dengan adanya kenaikan ini gimana sih rasanya tuh ada arah Agak kaget sih. Sekarang ini 1.960.000. Itu dari ada kenaikan dari berapa sebelumnya? Dari sebelumnya itu 194 ya. Untuk kenaikan sendiri itu terjadi mulai dari kapan? Mulai dari hari Senin, Selasa sampai sekarang. Besar kenaikannya dari berapa aja? Udah kalau untuk minggu ini perkiraan udah naik sekitaran ada 50 sampai 60.000 ya. Untuk daya beli masyarakat apakah ada terjadi kenaikan atau penurunan? Daya paling yang beli, yang jual ya seimbang sih ya, sesuai kebutuhan sih ya, namanya emas kan investasi ya. Diperkirakan harga emas akan melonjak hingga bulan Desember atau menjelang akhir tahun karena meningkatnya permintaan pasar. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.
Untuk mengantisipasi dan upaya pencegahan terjadinya keracunan dalam program makan bergizi gratis, Polres Cilegon menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah Kota Cilegon, TNI, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Sejauh ini program MBG di Kota Cilegon masih berjalan lancar atau belum ada laporan mengenai pelajar yang mengalami keracunan dari program MBG di Kota Cilegon. Meski begitu, instansi terkait diminta agar melaksanakan pengawasan yang lebih ketat pada proses pembuatan MBG. Saat ini sudah ada 5 satuan layanan pemenuhan gizi atau SPPG yang sudah beroperasi untuk mendukung program MBG tersebut. Pihaknya juga akan terus melakukan pembinaan terhadap semua pihak yang berkaitan dengan MBG. SPPG ada ahli gizinya masing-masing, itu harus memang dicek baik itu peralatannya, higienitasnya, makanan minumannya harus steril, bahan pokoknya semuanya harus siap. Jadi untuk mengetahui mengapa seseorang itu bisa keracunan, itu memang harus dicek semua aspek. Kita tidak bisa menuduh aspek misalnya bahan untuk kontrengannya aja atau bahan untuk piringnya saja yang salah, tapi semuanya juga harus kita cek. Belum ada sih, hanya pelaporan yang minor lah. Kalau kadang ada sebagai terlambat itu langsung kita follow up dengan MBG langsung yang berkaitan ya, dapurnya langsung alhamdulillah banyak. Terus ketika sedikit ada laporan langsung kita follow up. Tapi alhamdulillah jangan sampai lah ditelepon tadi. Oke, sidik komite terkait ya, lurah camat untuk monitor setiap dapur yang ada di wilayah masing-masing. Oh itu teknis itu coba ditanya sama ini. Masih semua ada kan di situ kan ada orang apa namanya? Ada bagian gizinya, ada kepala dapurnya. Saya rasa itu semua sudah apa yang akan dijalankan pasti sesuai prosedur. Pelaksanaan program MBG diharapkan terus berjalan lancar, aman, dan kondusif sehingga bisa menghasilkan pelajar sehat dan cerdas menuju Indonesia Emas. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon.